saraf, poli anak, poli obgyn, dan poli jiwa. Kita juga mempunyai poli dokter umum dan poli dokter gigi. Untuk instalasi gawat darurat kita melayani 24 jam. Untuk farmasi kita juga melayani 24 jam, radiologi juga 24 jam, dan kita juga mempunyai instalasi hemodialisa atau cuci darah. Untuk laboratorium kita juga melayani 24 jam. Di sini kita juga mempunyai ruang ICU atau HCU. Kita juga mempunyai alat endoskopi, USG 4 dimensi, ambulan, dan kita juga melayani medical check up. Untuk rawat inap, kita punya rawat inap umum dan rawat inap jiwa. Untuk jadwal dokter, kita punya dokter penyakit dalam itu Dr. Abdul Karim. Jadwalnya Senin sampai Jumat, yaitu jam 14 sampai 17. Beliau masuk di sini per 2 minggu, yaitu ibaratnya minggu pertama sama minggu ketiga di setiap bulannya. Untuk dokter saraf, kita punya Dr. Taswin Yakub. Beliau praktek itu di hari Selasa, Kamis, Sabtu, jam 8 sampai jam 10. Untuk dokter bedah, kita punya Dr. Indra Mulia Lubis. Beliau di sini prakteknya itu Senin, Jumat, Sabtu, jam 9 sampai jam 12. Untuk dokter obgyn, kita punya 2 dokter obgyn, yaitu dokter Singgi sama dokter Alex. Untuk jadwal poli dokter Singgi, kita punya di hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 11. Sedangkan untuk dokter Alex, hanya menerima untuk pasien rawat inap saja. Untuk dokter anak, kita punya dokter Sauli, beliau praktek dari hari Senin sampai Sabtu, jam 8 sampai jam 9. Untuk dokter jiwa, di sini kita ada Dr. Desi Wahyuni. Beliau termasuk nanti yang akan menjelaskan acara seminar kita sebagai pemampar materi. Beliau praktek itu hari Selasa, Kamis jam 15 sampai jam 17, hari Sabtu jam 9 sampai jam 11. Untuk dokter gigi, saya sendiri, saya berpraktek di Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 3, di hari Sabtu jam 8 sampai jam 12. Berikut ini adalah layanan yang ada di rumah sakit kita. Yang sebelah kiri yang ada di hadapan kita itu ruang hemodialisa atau cuci darah. Yang sebelah kanan itu adalah ruang USG 4 dimensi kita. Yang sebelah kiri itu ruang pendaftaran. Yang sebelah kanan IGD Rumah Sakit Lancang Kuning. Dan ini ruang rawat inap jiwa, yang salah satu merupakan rawatan unggulan yang ada di Rumah Sakit Lancang Kuning. Untuk rumah sakit layanan di sini kita mempunyai ruangan terpisah dari rawat inap biasa dengan rawat inap jiwa. Untuk rawat inap jiwa kita terletak di bagian bawah di rumah sakit, atau lebih tepatnya di basement. Untuk rawat inap jiwa, untuk yang bagian yang tengah-tengah ini ruang laki-laki dengan ruang perempuan kita letakkan terpisah. Untuk jaminan kesehatan berobat di Rumah Sakit Lancang Kuning, kita mempunyai 3, yaitu melayani pasien umum, melayani pasien BPJS, dan kartu Pekanbaru Sehat, dan juga kita melayani dompet duafa. Mungkin di beberapa rumah sakit yang ada di Pekanbaru, khususnya mungkin tidak cuma melayani 2 pasien ataupun dengan asuransi, kita di sini hanya menerima pasien dompet duafa, yang mana pasien dompet duafa ini adalah pasien yang kurang mampu. Jadi syarat-syaratnya untuk pasien yang untuk dijadikan dompet duafa itu tidak memiliki jaminan kesehatan. Bisa juga kita bisa membantu dengan pasien yang yang sudah menunggak untuk jaminan kesehatan BPJS-nya, serta pasien melampirkan surat keterangan tidak mampu sampai ke kelurahan, dan melampirkan foto rumah, seluruh rumah tampak dari depan, samping, belakang, dalam, dan siap disurvei sama tim dari dompet duafa itu kapanpun. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan fasilitas yang ada di Rumah Sakit Lancang Kuning. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait Rumah Sakit Lancang Kuning tentang fasilitasnya, boleh hubungi kami pihak Rumah Sakit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku punya lagi. Kan tak dengar suara kakak kan? Saya ini input suara kakak kan? Oh iya. Iya. Suara kakak di ini. Ya. Terima kasih banyak Dr. Yesi Marianti sudah mempresentasikan tentang layanan
dan fasilitas Rumah Sakit Lancang Kuning. Sangat jelas. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Yesi bisa diterima dengan baik oleh rekan-rekan semuanya. Baiklah. Sambil nunggu Dokter Desi, spesialis kedokteran jiwa, mungkin saya ulangi kembali apa yang disampaikan oleh Dokter Yesi tadi, bahwasannya di Rumah Sakit Lancang Kuning memiliki beberapa layanan poliklinik maupun rawat inap. Nah, yang diutamakan di sini adalah layanan jiwa, yang kemudian ada spesialis anak, dokter spesialis saraf, spesialis umum, spesialis penyakit dalam, dan spesialis kebidanan dan kandungan. Serta dari ada layanan dari rumah sakit, yaitu medical check-up, kemudian laboratorium, endoskopi, USG 4 dimensi, ronsen, serta imunisasi. Di sini sebelum Dr. Desi tampil, mungkin saya tekankan juga mengapa dari Rumah Sakit Lancang Kuning beserta bekerjasama dengan Dompet Duafa semangat untuk mengadakan webinar. Halo, cek, udah jelas teman-teman? Oke ya. Ya itu tadi mengapa kami dari rumah sakit memberikan webinar ini, karena alasannya karena kami ketahui bersama bahwasanya kami di sini dalam asas kemanusiaan kami sangat prihatin kepada pasien-pasien dengan gangguan kejiwaan, dikarenakan masih banyaknya di daerah-daerah, utamanya pasien-pasien dengan ODGJ yang dipasung atau bahkan dikurung dalam suatu bangunan tersendiri, tidak ada lampu, tidak ada kamar mandi, dan kadang memang terisolasi dari masyarakat umumnya. Untuk itu kami juga sependapat dengan pemerintah bahwasanya kita harus menggerakkan yang namanya zero pasung atau 0 kasus pasung di Indonesia. Makanya kami juga bekerja sama oleh beberapa dinas, baik dinas kesehatan maupun dinas sosial, maupun dari tim Basnas, untuk sama-sama kami semangat untuk membawa pasien-pasien ODGJ ke rumah sakit untuk bertemu dengan dokter dan akan mendapatkan perawatan yang maksimal tentunya. Ya, ini sambil menunggu Dr. Desi juga ada sedikit tampilan dari Dompet Duafa tentang terbar kurban. Mungkin bisa teman-teman lihat terlebih dahulu. Oke, bagaimana Dr. Desi? Oke. Siap. Ya, baiklah, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Dr. Desi Wahyuni, spesialis kedokteran jiwa, di mana sebelumnya saya akan membacakan CV singkat beliau. Beliau merupakan
dokter spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Lancang Kuning. Pendidikan kedokteran beliau S1 dari Universitas Islam Sumatera Utara. Kemudian pendidikan S2 dan spesialis kedokteran jiwa itu dari Universitas Sumatera Utara, USU. Dan saat ini selain bertugas di Rumah Sakit Lancang Kuning, beliau juga bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang serta di Rumah Sakit Sansani Pekanbaru. Ini beliau merupakan anggota dari PDSKJI, yaitu Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia di wilayah Pekanbaru. Baik. Oke, baiklah, mungkin selanjutnya kami serahkan kepada Dr. Desi Wahyuni, spesialis kedokteran jiwa, untuk mempresentasikan PPT yang sudah disiapkan. Kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Dr. Muhammad Arif yang telah menjadi moderator di siang hari ini pada acara webinar kita tentang gangguan mental emosional di masa pandemi COVID-19 ini. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Dr. Muhammad Arif, tapi saya perkenalkan juga, saya Dr. Desi Wahyuni, dokter jiwa di Rumah Sakit Lancang Kuning ini. Praktek di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di webinar ini para teman sejawat dan teman-teman atau pada masyarakat yang mengikuti webinar tentang gangguan mental emosional pada masa pandemi COVID ini. Di sini mungkin saya bisa membacakan presentasi saya tentang gangguan mental emosional di masa pandemi COVID-19 ini. Kita mulai. Gangguan mental emosional di masa pandemi COVID-19. Gangguan mental emosional merupakan keadaan yang mengindikasikan individu mengalami suatu perubahan emosional yang apabila terus berlanjut dapat berkembang menjadi keadaan patologis sehingga perlu menjaga kesehatan jiwa masyarakat. Gangguan mental di sini dapat berupa berbagai gejala, di antaranya yang paling sering kita temukan dan yang kita temukan mungkin sehari-hari baik di lingkungan kita ataupun di tempat kerja kita, baik itu di puskesmas, di rumah sakit, di lingkungan tempat tinggal, yang mana sekarang sering terjadi kecemasan atau bahasa ansietas dan depresi. Saya menjelaskan apa itu depresi. Depresi ini merupakan kelompok gangguan mood. Mungkin teman-teman sejawat udah pernah mendengar kata mood, yang mana mungkin kita sering, aku lagi tidak mood. Berarti mungkin di sini mood mengalami perubahan. Perubahan biasanya moodnya, mungkin tidak bagus mood kita hari ini gitu. Jadi subjektivitas peresapan emosi kita yang dialami dan bisa kita ungkapkan dan terpantau oleh orang lain. Jadi itu ungkapan atau nada perasaan hati seseorang. Contohnya depresi, atau mungkin kita seperti wajah kita mau marah, atau kalau depresi itu biasanya wajahnya terlihat sedih. Mood terdepresi ini memperlihatkan biasanya satu, kehilangan energi dan minat.
di sini kehilangan energi dan minat mungkin bisa kita pahami seperti hobi atau kegiatan kita sehari-hari yang biasanya kita semangat atau bekerja kita semangat atau ada kegiatan kita mengikuti semangat, tiba-tiba dia hilang. Tidak seperti tidak ada bergairah kita untuk melakukan baik itu pekerjaan kita yang sehari-hari ataupun dengan hobi kita, biasanya dia hilang, tidak mau kita mengerjakannya. Memang seperti, tapi kita ini bukan pemalas, rasa malas. 2, merasa bersalah. Merasa bersalah ini mungkin ada mungkin kita sesuatu kejadian yang mungkin sudah lama tapi biasanya sering menghantui kita, atau kita maafnya entah pernah berbuat dosa. Jadi terus kita tiba-tiba udah berapa tahun teringat dan selalu merasa bersalah atas dosa kita tersebut. 3, sulit konsentrasi. Sulit konsentrasi, mungkin di sini bisa kita bilang sulit konsentrasi itu seperti dibilang jadi pelupa, bisa juga, tapi mungkin bukan lupa, mungkin kita enggak pun mungkin depresi, ada juga kita lupa, tapi ini udah tidak seperti biasa di sulit konsentrasi ini. Bisa jadi misalnya ada teman berbicara, kita lihat, kita dengar, tapi kita enggak tahu apa yang dibilang teman tadi, atau ada meletakkan sesuatu mudah lupa, misalnya kunci atau misalnya kunci rumah atau kunci mobil. Jadi kita tidak seperti biasa, apa yang kita letakkan mungkin selalu lupa, jadi sulit konsentrasi. Hilangnya nafsu makan. Hilangnya nafsu makan memang bisa gejala depresi, tapi ada juga depresi yang mau makan saja. Tapi yang paling banyak hilangnya nafsu makan yang paling sering ya. Kalau dia pada depresi berat, dia sering berpikir untuk mengakhiri hidup. Itu yang sering kita mungkin sekarang sering kita lihat mungkin di TV atau berita-berita di medsos, oh ada orang bunuh diri. Bunuh diri baik itu masih remaja, muda atau tua. Itu kita kan mungkin bisa kalau menganggap bisa jadi orang tersebut menderita depresi, cuman karena mungkin dia tidak sempat berobat atau memang keluarga tidak tahu, jadi mungkin tidak tahu, tapi biasanya itu dia pasti mengalami depresi terdahulu. Perubahan dalam aktivitas, yaitu gangguan tidur biasanya sering terjadi untuk memulai tidur. Bisa sampai jam 12, kan biasa mungkin kita paling lama tidur itu bisa tidur yang biasa paling lama mungkin jam 10 gitu. Ini sampai jam 1 atau jam 2 belum bisa tidur. Gangguan aktivitas seksual. Ini untuk orang yang sudah berumah tangga. Yang sudah berumah tangga, di sini bisa kalau biasanya mungkin ini misalnya dia 3 kali seminggu seperti biasa. Tiba-tiba salah satu pasangan itu mungkin dia heran, anggap aja nih suaminya ya, disangka istrinya kok udah sampai sebulan, sepertinya dia memang tidak ada gairah lah gitu kan. Bisa juga nanti istrinya mungkin ya nanti kalau misalnya apa kan bisa jadi ditanyakan gitu kan. Itu gangguan aktivitas seksual. Gangguan dalam pekerjaan dan fungsi sosial. Dalam pekerjaan mungkin
ya pekerjaan kita, mungkin biasa kita kerja di puskesmas atau rumah sakit atau mungkin di kantor-kantor yang mungkin pekerjaan kita sedikit, memang mungkin banyak bagian kerja kita itu tiba-tiba kita memang nggak mau melakukan kerja lagi, mungkin mau masuk ke kantor atau mau melangkah keluar rumah pun sudah tak mau. Dan fungsi sosial ini biasanya kita kalau ibu-ibu kan biasa misalnya entah ada wirid atau PKK atau arisan apa, tiba-tiba dia tidak mau, mungkin untuk bicara dengan tetangga pun sudah malas. Bisa jadi itu kan kita nggak tahu ada masalah, itu fungsi sosial. Berapa banyak kasusnya? Ini menurut penelitian sebelumnya, depresi berat ini sekitar 15%. Perempuan 25%, memang depresi sering pada perempuan. Di perawatan dasar 10%, di rumah sakit 10%, anak-anak juga bisa mungkin, tapi mungkin tidak banyak, 2%. Usia remaja ini antara dalam SMP sampai kelas 3 SMA ya. Usia remaja 5%, tapi setelah kita mungkin penelitian sebelumnya ini rata-rata penderita umur biasa paling banyak kasusnya di umur 20 sampai 50. Umur 60 ada juga, cuman ini kita kasus yang paling banyak setelah diteliti, umur 20 sampai dengan 50 tahun. Faktor penyebabnya bisa organobiologi, biasanya organik, ini ya, mungkin ada penyakit tertentu, genetik ini biasa keturunan, atau ada orang tuanya yang laki atau orang tua laki-laki atau orang tua perempuan, bisa juga. Psikososial ini biasanya dia penyebab stres mendahului episode pertama, berarti penyebabnya jelas. Misalnya depresi, mungkin perceraian bisa terjadi depresi juga, berarti kan stresnya itu ada, udah jelas stresornya. Faktor kepribadian ini mungkin ada sih, cuman umpama dia kepribadian tuh memang dari awal tuh dia mungkin orangnya memang pendiam, nggak mau, memang kurang mau bergaul. Itu bisa juga jadi faktor penyebab. Tapi bukan setiap nanti kita lihat, orang pendiam nanti depresi, belum tentu juga. Tapi ini salah satu, itu ada. Mood depresi sepanjang waktu selama minimal 2 minggu. 2 minggu ditambah 4 gejala. Dalam 2 minggu itu terjadi gangguan tidur, menurun minat, yang seperti saya jelaskan tadi, rasa bersalah, kehilangan energi, konsentrasi menurun, selera makan menurun, timbul pikiran bunuh diri. Jadi dalam minimal 2 minggu atau lebih bisa, kalau udah ada gejala paling enggak 4 dari di sini, sebaiknya kita misalnya dalam keluarga, ada salah satu keluarga kita atau pasangan, sebaiknya cepat konsultasi ke dokter. Kalau saya kan dokter jiwa, karena kan kita sering dengar nih kalau dokter jiwa nanti, aku kan bukan gila. Itu kita Izin apakan, izin Dokter ya, Desi. ya, Sepertinya slide-nya tidak jalan. Mungkin kita bisa kita perbaiki dulu. Ya, kita perbaiki dulu. Oh, nggak jalan ya? Atau saya baca aja nggak? Baca dulu. Untuk teman-teman, mohon maaf kita perbaiki sebentar.
Iya, dok, mohon maaf dok. Dia slide-nya nggak jelas. Mohon maaf, mungkin bisa kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan tentang depresi tadi. Mood depresi memperlihatkan kehilangan energi, minat, merasa bersalah, sulit konsentrasi, hilang nafsu makan, perubahan dalam aktivitas, gangguan tidur, gangguan aktivitas seksual, gangguan dalam pekerjaan dan fungsi sosial. Seperti yang saya bilang tadi, depresi berat kasusnya kira-kira 15%. Perempuan lebih banyak daripada laki-laki, 20% di perawatan dasar, 10% di rumah sakit, 10% pada populasi anak sekolah, 2%, usia remaja 5%, dan rata-rata penderita umur 20 sampai dengan 50 tahun. Umur 60 pun bisa juga depresi, cuman ini kita untuk kasus yang terbanyak. Faktor penyebabnya biologi biasanya ada yang ada penyakit tertentu, turunan psikososial ini yang penyebabnya jelas mungkin dari kesehatan, faktor badan yang seperti saya bilang tadi, kepribadian mungkin dari kecil atau dari remaja dia mungkin pendiam, tidak mau, susah bergaul, kalau kawan mungkin satu-satu, itu bisa juga maksudnya dia kurang terbuka sama keluarga. Nah, itu bisa juga jadi penyebab jadi depresi ini. Tapi bukan nanti setiap kita lihat orang pendiam, oh itu depresi, enggak. Jadi kita harus ini juga tahu tentang gejala-gejalanya. Kriteria untuk depresi kalau sudah berat, mood depresi sepanjang waktu selama 2 minggu atau lebih. Jadi minimal 2 minggu ada gejala yang seperti saya ucap di slide ini, gangguan tidur, menurun minat atau kesenangan pada semua kegiatan sepanjang waktu, rasa bersalah, kehilangan energi atau letih sepanjang waktu, konsentrasi menurun, selera makan menurun, timbul pikiran ingin mengakhiri hidup. Gejala menimbul adanya riwayat penggunaan zat juga bisa mungkin riwayat penggunaan zat bisa zat atau seperti sekarang ya mungkin orang pakai narkoba, gejala
tidak lebih dibandingkan duka cita biasanya menetap lebih dari 2 bulan. Bagaimana memeriksanya? Kalau kita lihat ada anggota keluarga kita baik dia di rumah, misalnya kalau suami atau istri ataupun teman seperti yang gejala itu yang sekitar ada 2 minggu atau lebih, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter. Dan mungkin pernah juga kita mendengarkan kalau dibilang ke dokter jiwa nanti dibilang gila. Tapi mungkin kalau teman-teman sejawat sudah tahu dokter jiwa tidak hanya untuk orang gila saja, ya seperti ini, seperti cemas dan depresi bisa kita menjelaskan kepada keluarga atau di lingkungan tempat kita tinggal. Skala yang biasa saya gunakan kalau di tempat praktek ini namanya untuk depresi biasanya ada seperti soal, nanti pasien bisa saya tanya tentang itu kira-kira apa nanti bisa kita ada angkanya kita jumlahkan di situ sambil kita wawancara kepada pasien. Penata laksanaan maupun pengobatannya. Keselamatan pasien jadi target utama ini untuk pasien depresi yang mungkin depresi berat. Apalagi pasiennya yang sudah pernah ingin mengakhiri hidup. Misalnya dia udah mau ya bunuh diri ya, entah mau gantung diri. Jadi kita mungkin di keluarga harus memang sering memantau keluarga kita tersebut. Evaluasi keadaan pasien dengan baik. Tidak hanya mengatasi gejala ini, kalau biasanya depresi yang sedang ke berat sudah kita harus bantu dengan obat-obatan. Insya Allah biasanya kalau dengan pengobatan teratur dapat tercapai 4 bulan bisa sembuh. Apalagi yang paling stresnya, misalnya dia ada masalahnya itu memang kita udah tahu. Mungkin kita sebagai keluarga mendukung pasien ini misalnya ya karena kan kalau dukungan keluarga itu kan paling penting dengan kita perhatian kepada pasien dengan keluarga perhatian mungkin pasien bisa mungkin cepat untuk sembuh dari depresinya. Pencegahannya ya mengatasi stresor berat dalam kehidupan. Kalau mungkin dia ada stresor yang berat, ya kita sebagai keluarga paling enggak cepat untuk misalnya ada masalah berat, mungkin kita bisa cepat menyelesaikannya. Jadi artinya kita memang peduli. Ya ini seperti ada dukungan keluarga, lingkungan terdekat dalam mengatasi persoalan. Dan selalu kita berpikiran positif, pasien yang mengalami depresi itu juga bisa kita ajak dia bicara, maksudnya sering kita ini sama dia memang perhatian atau kita tanya misalnya maunya apa harapan dia yang ke depannya sambil kita membilangkan kalau dalam sehari-hari kehidupan ini untuk kita selalu untuk berpikir positif. Kalau ada terjadi pikiran negatif cepat kita untuk menghilangkannya. Mungkin pasien atau keluarga kita tersebut mungkin lama-lama bisa untuk menerima dan bisa berpikiran positif. Selanjutnya pasien depresi biasanya dapat disembuhkan kambuh untuk risiko kambuhnya 25% setelah 6 bulan, 30-50% dalam 2 tahun pertama, 50-70% dalam 5 tahun. Asalkan mungkin kalau dia biasanya yang kalau ada masalah-masalah lagi, kita kan nggak tahu nih mungkin ke depannya tentang ada masalah atau tidak dalam kehidupan seseorang,
bisa juga dia ya kambuh lagi ataupun ya kalau dia memang masalahnya mudah-mudahan tidak timbul yang seperti itu. Kita bisa sambil pasien itu kita dukung. Jadi memang kita dalam keluarga itu memang harus tetap memantau dan perhatian. Dengan berobat teratur untuk pasien yang depresi ini risiko yang di atas dapat dikurangi. Biasanya ada yang udah 6 bulan udah berhenti minum obat, ada juga yang sampai 1 tahun, tergantung nanti kestabilan atau gejala-gejala yang dialaminya apa sudah stabil atau belum stabil, mungkin dia masih memerlukan obat. Sudah dulu depresinya, mari kita lanjutkan dengan ansietas atau kecemasan. Apa itu gangguan ansietas? Yang biasa ditandai dengan kecemasan dan kekhawatiran. Saya rasa untuk yang cemas mungkin kita sudah tidak pernah, mungkin yang tidak ada cemas. Tapi mungkin cemas kita mudah-mudahan tidak sampai patologis yang tidak memerlukan pengobatan. Mungkin cemas, umpama kita cemas mau ujian, itu mungkin udah ada stresor. Sebelum ujian mungkin kita cemas, misalnya bolak-balik ke kamar mandi sampai keringat dingin. Tapi mungkin setelah selesai ujian kita sudah lega, itu mungkin cemas yang biasa ya kan. Tapi kalau yang patologis, ya cemasnya itu berlangsung sepanjang hari. Ada yang ada rasa sebabnya cemasnya, tapi dia udah cemasnya sampai yang berpikiran negatif itulah. Mungkin misalnya orang tua yang mengkhawatirkan anaknya, tapi sampai cemasnya itu sampai berlebihan. Biasanya paling sering itu kurang-kurangnya 6 bulan. Kadang-kadang cemasnya itu sulit dikendalikan. Biasanya gejala organ tubuh yang pada gangguan ansietas ini biasanya ketegangan otot, sulit tidur, juga gelisah. Gelisah itu biasa yang seringnya itu di malam hari. Dia seperti tidak nyaman, mungkin tahu arti gelisah, tidak nyaman, mungkin untuk mau mulai tidur juga sulit. Itu bisa sampai mengganggu aktivitas. Aktivitas ya bisa jadi aktivitas ya kita lah kerja, misalnya mau kerja di rumah sakit, jadi sampai udah terganggu. Bisa jadi sampai mungkin ya tidak, artinya tidak, mungkin bisa jadi sampai permisi kerja gitu. Gitu. Kalau ada kita jumpai keluarga, teman atau seperti ini yang memang dia cerita sama kita yang kita tahu, sebaiknya juga harus dikonsultasikan ke dokter. Biasanya kasusnya laki-laki dan wanita, masih lebih banyak wanita. Sering muncul dengan gangguan lain juga, panik, stres pasca trauma. Biasanya kok pasca trauma entah dia kecelakaan atau trauma bencana alam, bisa jadi itu pada depresi berat. Faktor biologik yang mengatur fungsi di otak, ini biasanya ketidakseimbangan di neurotransmitter. Faktor genetik biasa itu ya yang seperti depresi tadi, ada juga faktor genetiknya. Ya misalnya mungkin pada orang tuanya salah satunya, bisa juga nurun ke anaknya, tapi mungkin tidak begitu banyak. Terapi kognitif perilaku, ini biasanya kriterianya dia muncul setiap hari dan sepanjang hari, sekurangnya biasanya 6 bulan. Jadi dia dalam setiap hari itu ada aja muncul kecemasannya yang memang berlebihan, sampai mungkin berpikiran yang bukan itu, yang tidaklah dipikirkannya. Tapi dia pokoknya setiap hari ada sepanjang hari dan biasanya 6 bulan. Kalau dia biasanya mungkin 1 bulan,
masih bisa kita buat paling stres akut ya gitu. Tapi kita bisa lihat nanti gejalanya bukan harus 6 bulan dulu baru berobat gitu. Tapi kalau udah sampai mengganggu aktivitas yang seperti saya dengan gejala seperti itu udah bisa dibawa untuk konsultasi ke dokter. Penderita sulit mengendalikan kekhawatirannya. Itu yang saya bilang tadi, kekhawatiran yang udah berlebihan, berpikiran yang tidak-tidak gitu. Kecemasan dan kekhawatiran disertai 3 atau lebih dari 6 gejala berikut yang terjadi selama 6 bulan terakhir. Gelisah, merasa mudah lelah. Mudah lelah di sini mungkin dia bukan lagi kerja berat, tapi kok perasaannya sering capek. Itu tadi yang seperti ketegangan otot, leher, sulit konsentrasi ya, gangguan tidur. Kecemasan dan kekhawatiran menyebabkan penderitaan yang bermakna. Gangguan ini bukan karena efek penggunaan zat. Jadi memang jadi kita kalau misalnya pasiennya misalnya remaja atau ya masih muda, memang kita harus tetap menanyakan penggunaan zat. Apalagi kalau sekarang kan kita nih kan tidak tahu apa ya zat, mungkin entah merokok, alkohol, atau seperti sekarang ya narkoba jenis-jenis yang inilah sekarang yang ada sekarang ini. Kita tidak apa-apa untuk bertanya. Walaupun di puskesmas untuk teman sejawat, kalau sekarang ini kalau yang muda, laki-laki ya perempuan nggak apa-apa kita menanya, tapi pertanyaannya memang kadang-kadang bertanya itu kita tentang penggunaan zat nih orang kan sering tersinggung gitu karena kan mana ada aku pakai ini katanya gitu kan. Apalagi kita bilang aja ini pertanyaannya memang cuman bertanya saja gitu. Kadang-kadang atau nanti mungkin ada laki-laki muda dia dibawa ibunya. Kita bertanya ke pasien, ibunya yang tersinggung. Itu sering tuh mungkin orang di puskesmas nggak apa-apa tanya aja gitu. Mana ada anak saya pakai narkoba Bu? Orang nggak pernah keluar katanya. Nggak pernah keluar rumah, jarang, anak saya perumahan. Kalau kita bilang aja penggunaan zat dalam kamar juga bisa Bu. Kalau saya bilang gitu nanti ibunya heran, oh iya Bu ya nggak harus keluar rumah gitu. Jadi kita maksud memang untuk bertanya tentang penggunaannya karena bilang aja dari zat ini bisa mengakibatkan efek-efek yang lain yang timbul. Dalam keadaan seperti apa pasien ansietas datang? Biasanya dengan keluhan gangguan somatik, itu tadi biasanya yang sakit mah ya, dispepsia berkepanjangan, nanti udah diperiksa semuanya, mungkin periksa ya sampai EKG, mungkin udah periksa laboratorium lengkap, intinya semua pemeriksaannya normal. Tapi pas disarankan nanti ke dokter jiwa, dia udah shock juga. Ada tuh kan sering tuh saya jumpai dari dokter penyakit dalam umpamanya dikirim ke saya. Dia ada yang menolak itu pasien. Kok saya dikirim ke dokter jiwa? Kan saya sakit mah gitu. Kan saya gini-gini. Kan saya bukan gila gitu. Karena saya sering dah jumpa seperti itu kan. Jadi kalau dari puskesmas pun kalau udah sering dia dispepsia, entah ditanya aja yang lain-lain kayak seperti itu. Kalau ada, nggak apa-apa sarankan aja, kasih aja rujukan. Saya rasa kalau kasih rujukan ke rumah, misalnya ke dokter jiwa, rujukan memang udah sesuai lah dengan kriteria yang di situ sama pasien ini ada. Sambil kita bisa mengedukasi pasien tersebut. Memperlihatkan perilaku, ketegangan motorik, misalnya dia kayak gemetar, tapi kadang-kadang nggak pun dingin dia gemetar, lelah yang berkepanjangan atau sakit kepala. Pernapasan pendek, berkeringat, jantung berdebar, bisa juga sakit perut. Ini pada jantung berdebar-debar.
kan nanti dia pasien itu kan nanti saya ini dada sakit, udah berkeringat, kan seperti gejala mungkin gejala untuk ke jantung ya. Jadi kalau udah kita periksa mungkin EKG apa semua nggak ada masalah, bisa jadi nanti dia dari ansietas, gangguan panik bisa. Penanganannya kalau yang mungkin kalau udah agak berat kita dengan terapi obat-obatan, sambil psikoterapi kognitif perilaku ini yaitu dengan perilaku ke pasien tentang ya pikiran-pikiran positif gitu, terapi suportif juga. Terima kasih. Itu dari saya tentang gangguan mental emosional pada masa pandemik. Di sini saya kan banyak juga gangguan mental, tapi mungkin yang paling sering di sekarang ini yang pas kebetulan juga saya selama di masa pandemik ini sering juga udah menemukan pasien depresi dan ansietas atau kecemasan ini gitu. Paling udah sering lah gitu. Udah ada berapa baik di rumah sakit tempat saya tugas di Bangkinang, ada juga waktu itu karena pas lagi pandemik ini dia merasa udah ketakutan gitu. Jadi dia udah cemas, akhirnya memang dia belum 6 bulan, cuman karena udah memerlukan, udah agak berat, ya kita harus pakai psikofarmaka lagi kan, harus memang terapi pengobatan gitu. Mungkin teman sejawat yang di puskesmas atau rekan-rekan yang mengikuti webinar ini, kalau ada yang mau dipertanyakan silahkan. Kalau mungkin kalau mungkin belum mau bertanya di sini, ada yang belum mau, boleh juga datang langsung ke saya di Rumah Sakit Lancang Kuning juga bisa gitu ya. Mana tahu mungkin ada yang mau ketemu ya, kan gitu. Mungkin kok di sini kan nanti waktunya mungkin terbatas dan panjang lebar gitu kan. Mungkin ada yang mau pribadi, silakan saja untuk teman-teman sejawat atau yang rekan-rekan juga yang mengikuti webinar ini bisa. Saya praktek Lancang Kuning hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Terima kasih. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, alhamdulillah sangat baik sekali penyampaian dari Dokter Desi, sangat komprehensif. Mungkin di sini dari teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa disampaikan di kolom chat di bawah atau bisa di chat juga via WhatsApp. Dan mungkin saya sampaikan juga di sini kepada teman-teman semuanya, kepada para peserta webinar akan ada hadiah yang menanti, yaitu hadiah pulsa bagi yang memposting kegiatan ini di Instagram masing-masing dan menuliskan pesan penting dari webinar ini. Serta harus wajib follow dan tag akun Instagram Rumah Sakit Lancang Kuning. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilakan. Bisa diketik di kolom komentar. Oke, sembari nunggu teman-teman yang lain ngetik, bisa mungkin saya pancing dulu untuk pertanyaan pertama dari saya sendiri kepada Dokter Desi. Mungkin Dokter Desi bisa dengar. Jadi pertanyaan dari saya, tadi di slide Dokter Desi ada yang menyampaikan yang paling sering kasusnya yang pada pasien-pasien ansietas, yaitu lebih seringnya perbandingan laki-laki wanita ada 1:2. Intinya wanita lebih sering, lebih banyak yang mengalami ansietas. Mungkin bisa dipaparkan ini kenapa ya dok ya? Apakah mungkin karena wanita itu baperan, jadi gampang stres gitu, gampang masuk ke hati atau gimana dok? Mungkin bisa dokter jelaskan. Terima kasih.
Yang bertanya tadi tentang apa pada ansietas ya, pada ansietas tadi ya, yang banyak pada pada perempuan, mungkin di situ cuman tidak terlalu sih antara 1:2 ya. Kalau ansietas ini kan bisa disebabkan dari faktor psikologis yang seperti tadi, faktor psikologis, faktor faktor biologinya. Mungkin kalau faktor biologi, saya rasa mungkin kalau faktor biologi itu kan ketidakseimbangan pada faktor ketidakseimbangan di neurotransmitter. Mungkin itu bisa sama aja ya kalau laki-laki perempuan. Mungkin ini di faktor psikologisnya yang kalau untuk laki-laki dan perempuan mungkin lebih banyak. Tapi mungkin kalau sekarang ini kan mungkin penelitian ya, penelitiannya yang terdahulu mungkin pada sekarang pasien saya juga banyak juga laki-laki, ada laki-laki perempuan mungkin hampir-hampir sama aja gitu. Jadi kalau saya rasa kalau ansietas yang seperti tadi teorinya tidak terlalu signifikan kali sih. Nah, jadi kalau untuk psikologis memang yang seperti apa tadi, apa baperan ya, mungkin untuk psikologis wanita pada laki-laki ya. Mungkin sedikit kok wanita, paling enggak dia faktor hormon bisa juga, gitu dikaitkan sama dengan kayak depresi tadi, hormon itu kan. Nah, tapi kalau sekarang udah nggak terlalu signifikan kali lah ininya, apalagi itu aja cuman 1:2 ya. Jadi saya rasa apalagi zaman seperti yang kita ini kan sekarang banyak yang kita ceritakan pada pas kebetulan masa pandemik ini. Kebetulan saya juga yang laki-laki pula banyak kali saya yang ceman. Jadi mungkin itu aja jawabannya. Jadi perbedaannya sebenarnya tidak terlalu signifikan karena kalau untuk faktor biologik nggak ada perbedaan ya. Kalau untuk di neurotransmitternya yang tidak keseimbangan pada neurotransmitternya itu, makanya kita mungkin memerlukan kalau ya terjadi ketidakseimbangan itu paling kita kan terus mengapain obat-obatan. Jadi kalau untuk perbandingannya itu kok sekarang mungkin udah hampir-hampir sama aja gitu, gangguan cemas pada wanita dan pria. Ini ada pasien apa nih? Ini ada pertanyaan lagi ya, dokter? Ya, terima kasih Dokter Desi. Ya. Untuk jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan kedua udah jelas yang jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan kedua kami ambil di sini, apakah layanan dompet duafa di Rumah Sakit Lancang Kuning berlaku untuk pasien di luar wilayah Pekanbaru, misalnya di Kabupaten Bengkalis dan lain-lain? Mungkin di sini kami mohon jawaban dari Dokter Didi Yesi selaku manajer pelayanan medis. Pada Dokter Yesi kami silakan. Oke, baik Saudara Arif. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dokter Ismayuni. Untuk layanan dompet duafa, Dok, kita menerima dari seluruh yang ada di Riau. Khususnya untuk diutamakan memang benar-benar dia pasien duafa yang dikategorikan memang kurang mampu dalam artian mungkin mereka tidak terdata sama pemerintah terkait PBI, PJS yang dibayarkan oleh APBD atau APBN. Mungkin bisa diarahkan ke Rumah Sakit Lancang Kuning sesuai dengan yang ada fasilitas yang ada di rumah sakit yang benar-benar bisa kita cover sebagai pasien duafa. Dengan syarat-syaratnya mungkin untuk lebih jelasnya bisa hubungi kami pihak rumah sakit atau yang ada nanti kita lampirkan
untuk CP-nya. Terima kasih. Ya, itu tadi penyampaian dari Dr. Yesi. Jawabannya bisa. Jadi untuk di kawasan manapun, di kawasan di Riau, mau di Bengkalis ataupun dimanapun, untuk pasien dompet duafa bisa maksudnya untuk pasien yang tidak mampu atau terlantar bisa ditanggung oleh dompet duafa. Oke, terima kasih Dr. Yesi. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari Dr. Imam. Assalamualaikum dok, terima kasih atas penjelasannya. Saat ini saya melihat banyak orang yang self-diagnose dengan kelainan jiwa, terutama ansietas dan bipolar. Menurut dokter, apa pendapat dokter dengan ini? Apakah boleh kita self-diagnose dan bagaimana kita menyemangati orang-orang terdekat kita yang mungkin butuh pertolongan psikiatri? Namun orang itu masih malu atau cepat tersinggung karena mereka dikira gila. Jadi mungkin untuk pertanyaannya bisa dirincikan. Yang pertama dulu, bagaimana cara menyemangati orang terdekat kita yang mungkin butuh pertolongan psikiatri. Namun orang itu malu gitu dok. Jadi takut tersinggung, kita anggap gila gitu. Gimana cara kita gitu dok untuk menyemangati mereka? Di sini mungkin saya coba jawab. Memang untuk yang seperti saya bilang tadi, baik pasien depresi atau ansietas atau mungkin dia mungkin tidak yang skizo ya, tidak yang skizo, yang masih non psikotik kan, karena kan kalau jiwa ini ada yang psikotik dan non psikotik. Karena dia namanya kalau psikotik kan dia beda nih. Kalau non psikotik itu memang kita memang sulit ya, seperti saya bilang tadi, jangankan keluarga, pasien yang muda yang dibawa ibunya, kita nanya penggunaan narkoba, ibunya anak saya nggak narkoba, padahal kita belum siap bertanya gitu. Jadi kalau yang seperti mau di dalam rumah, misalnya siapa nih ya yang di dalam rumah, mungkin taruhlah ibu ya, ibu mungkin agak lebih cepat tersinggung, kenapa aku harus dibawa ke dokter jiwa, aku bukan gila, pasti gitu kan. Sementara kita mungkin udah lihat gejala ibu kita, ya mungkin udah ada masuk gejala depresi, mungkin dah campuran ansietas, seperti itu. Yang mana tahu ibu tadi memang dia sering, kalau ibu-ibu yang di atas 50 sakit mah katanya, panas di dekat dada, akan mungkin bisa jadi dia dispepsia yang berkepanjangan, dan dia merasa kalau obat mah ini kan dia berobat penyakit dalam, walaupun dah diperiksa normal, seperti kita yang sudah tahu gejala dia yang lain tuh udah ada muncul, misalnya dia kadang-kadang mudah tersinggung atau kadang-kadang sedikit aja cepat marah, kalau bahasa dia ibu hati gitu ya, kalau bahasa di Kampar kan, itu pertanyaan kan. Jadi kita memang mau menyarankan itu agak memang harus hati-hati, tapi kita ajak dulu bicara yang lain-lain dulu sebenarnya. Tapi nanti memang seperti berputar-putar sih, tapi tidak langsung satu hari itu. Kalau bicara dengan ibu biasanya gitu tuh. Bicara dulu nanti yang mana dia buat dia senang, gitu. Nanti atau ada kita contohkan, entah ada ibu kawan kita, bisa juga. Oh ada kawan saya ibunya gini-gini loh Bu, gitu bisa jadi. Oh iya, iya dia sakitnya terus panas perutnya gini-gini, tapi udah diperiksa normal. Bisa kita contohkan juga ibu kawan kita. Saya rasa mungkin dengan umurnya berapa, bisa ibu itu gitu kan. Iya sebaya nih sama ibu, misalnya 55 atau 60 tahun. Oh gitu-gitu. Jadi kita bawa contoh dengan yang misalnya udah dibawa ke dokter jiwa, ternyata rupanya dia cemas-cemas itu, ibu kawan saya, dan karena rupanya sudah lama dia cemas, rupanya dia ada berpikir kan cucunya entah apalah kan,
terus dibawa ke dokter jiwa, tapi dibilang dokter jiwa bukan gila, gitu. Jadi kita kasih contoh, saya rasa bisa juga, karena kita juga pernah juga kan melakukan gitu, kasih contoh, bisa jadi mungkin nanti dia tertarik, apalagi deh, jadi sekarang nanti dia nanya, jadi sekarang ibu temannya itu gimana? Udah sekarang udah mau deh ikut wirid, entah apalah kan, udah kayak biasa, udah masak pun dia rajin, gitu-gitu. Kita contoh dengan yang agak bagus, biasanya mungkin ibu-ibu tertarik, asalkan kita jangan langsung kita mengintervensi. Kalau sama ibu-ibu nggak bisa kita langsung, memang harus pakai, ya kalau kita bilang kayak pakai lagu lah ya kan, lagu, entah sehari hari ini cerita apa, besok. Saya rasa mungkin seperti itu nggak apa-apa kita buat untuk mengedukasi entah ibu kita atau bapak atau saudara perempuan, saudara laki-laki, nggak apa-apa kita buat ada contoh kasus atau kita bawa cerita-cerita dulu gitu. Saya rasa mungkin itu saja. Ya. Tapi kalau memang makanya saya bilang tadi kalau yang mungkin di sini mungkin jawaban saya mungkin kurang panjang dengan nanti waktu yang terbatas. Boleh saja menjumpai saya di Rumah Sakit Lancang Kuning hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nah, itu aja dulu penjelasan dari saya. Mungkin nanti ada pertanyaan yang lain. Ya, terima kasih Dokter Desi. Ya. Selanjutnya kita buka pertanyaan dari grup WhatsApp ya Dokter. Ya. Ada pertanyaan dari Dokter Fitri. Di sini, Assalamualaikum Dokter. Izin bertanya, apakah boleh dokter umum di puskesmas meresepkan diazepam tablet? Karena sempat saya dengar dokter puskesmas tidak boleh meresepkan diazepam. Jadi, apakah boleh dokter di puskesmas, dokter umum di puskesmas untuk meresepkan diazepam gitu dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Dokter Fitri. Dokter Fitri mungkin tugas di puskesmas. Kalau saya lihat ada di apa tuh tentang di buku apa tuh Permenkes apa itu yang nggak boleh saya rasa alprazolam. Jadi kalau obat yang masih ada dari dinas kesehatan itu, karena kan saya di dinas kesehatan Kabupaten Kampar kan kami kan ini juga apa tuh tim TPOT itu kan obat itu. Kalau saya rasa dia Jepang masih bisa, yang nggak bisa kalau ini namanya kita manusia ya mungkin entah karena udah banyak kali, mudah-mudahan saya nggak lupa. Yang setahu saya alprazolam yang tidak bisa. Kalau dia Jepang bisa, dia Jepang bisa masih. Alprazolam nggak bisa, hanya dibolehkan oleh dokter jiwa, dibuat di situ di Permenkes nomor berapa ya? Lupa juga nih, maaf ya. Yang untuk dokter penyakit dalam meresepkan alprazolam 5 hari. Jadi dokter umum tidak bisa, tapi kalau dia Jepang masih bisa. Apalagi dia Jepang masih masuk kan ke puskesmas. Jadi kalau obatnya masih bisa masuk di puskesmas seperti dia Jepang, clobazam masih bisa. Kecuali dia kok udah bilang situ enggak bisa. Nanti kan ada kolom-kolomnya itu. Jadi nanti dia FKTL, dia di checklistnya gini, berarti itu di FKTP misalnya disilang, berarti nggak boleh. Itu aja. Mungkin itu aja penjelasan untuk Dokter Fitri. Kalau ada mungkin Dokter Fitri, teman-teman sejawat saya di puskesmas, kalau ada yang mau bertanya, saya ulangi lagi. Mungkin ada lagi yang lebih khusus, mau jumpa, boleh janji. WA saya juga bisa boleh sambil kita untuk silaturahmi, salam kenal, tidak apa-apa. Mungkin karena di sini kan kita mungkin terbatas waktu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Desi. Ya. Terima kasih Dokter Desi. Ya. Mungkin itu ya tadi Dokter Fitri dan kepada para dokter yang bertugas di puskesmas di Garda di puskesmas. Bahwasanya diazepam sebenarnya boleh dokter umum untuk meresepkannya, ya. Namun yang tidak boleh di puskesmas menurut Dokter Desi tadi adalah alprazolam. Jadi teman-teman harus hati-hati juga untuk pemberiannya.
Nah, dan juga tadi Dr. Desi menyampaikan yang mau diskusi lagi bisa lebih lanjut temui beliau, hubungi beliau. Kebetulan nggak Dr. Desi apa-apa. ini, ya, Dr. Desi ini orangnya welcome sekali, baik sekali. Jadi teman-teman bisa. Salah tuh dokter hari ini. Gitu ya, namanya kita semuanya yang tugas di puskesmas, baik dokter, ya perawat, ya itu kan teman sejawat, rekan kerja saya. Jadi kalau itu tadi kita sini berbatas waktu dan mungkin ada pertanyaan khusus atau ada keluarga, teman dekat, suami atau istri yang mau ditanyakan, silakan nanti kalau mau nomor handphone saya bisa ditanyakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, atau mau jumpa langsung juga tidak apa-apa dengan perjanjian. Saya praktek Selasa dan Kamis jam 2 di Rumah Sakit Lancang Kuning, Sabtu di jam 9. Kalau pagi saya tugas negara di Rumah Sakit Umum Bangkinang. Tugas negara yang nggak boleh ditinggalkan kata ya. Oke, baik. Ya, Dr. Muhammad Arif. Baik, Dr. Desi. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Ya. Dari kolom komentar ada dari Dr. Rizky Oce. Pertanyaannya, dengan banyaknya pasien rawat inap di Rumah Sakit Lancang Kuning, pasien jiwa tentunya, bagaimana cara screening kita? Di sini mungkin screening COVID ya, Dok ya, screening COVID-19 yang tepat untuk pasien ODGJ tersebut, apalagi buat pasien yang sebelumnya hidup di jalanan atau tidak tahu kontak dengan siapa. Jadi bagaimana cara screening kita gitu, Dok? Ini screening untuk apa tadi ya? Untuk COVID ini ya berarti ya? Ya, untuk COVID, Dok. Soalnya kan pasien nih masuk dari UGD ya. Dari UGD, gimana nih Dokter Muhammad Arif? Dari UGD ya. Mungkin dokter UGD biasa kan ya mungkin kadang-kadang yang sampai yang sekarang ini ya, yang rawatan saya rata-rata memang pasiennya masih di rumah ya, maksudnya memang bukan dari jalan. Ini yang saya yang selama saya di Rumah Sakit Lancang Kuning kan saya baru nih ya, teman-teman sejawat, masih dari bulan Maret. Jadi dari bulan Maret yang selama pasien saya rawat mungkin memang belum ada ya yang dari jalanan, memang dari orang memang ada keluarganya rata-rata yang kita bisa untuk bertanya ya Dokter Muhammad Arif pas masuk UGD, apa ada keluarganya nanti yang dari keluar kota, pasiennya dari keluar kota juga atau memang di rumah. Mungkin screening dari UGD lah ya Dokter Arif gitu pertama ya, karena nanti baru kita masukkan ke ruangan kita di ruang inap ya. Dokter Arif coba ini juga dari UGD enggak? Ya. Jawab juga. Ya, jadi baik, dua nih, dari saya juga, dari Dokter Arif juga. Baik Dok, baik. Ya, mungkin dari IGD-nya kita memang ada form khusus sendiri, form untuk screening COVID. Mungkin teman-teman di rumah sakit lain atau di puskesmas lain juga ada biasanya itu form COVID. Jadi sebelum pasien masuk, kita tanya jawab dulu, tanya jawab di situ apa saja keluhannya dan ada riwayat kontak atau riwayat apa segala macam. Nanti kalau ada skornya, nanti kalau skornya tidak sampai untuk mengarah ke arah COVID atau ke arah PDP, itu biasanya bisa kita rawat. Kalau mengarah ke arah PDP atau sampai kontak positif sekali dengan pasien-pasien COVID, itu bisa kita arahkan ke fasilitas rujukan COVID. Mungkin itu. Dan juga saya ingatkan juga mungkin untuk saya dan teman-teman dokter jaga lainnya, baik di rumah sakit maupun di puskesmas, yang paling penting itu sekarang adalah APD pada tim medis sendiri. Jadi kita sama-sama menggunakan alat pelindung diri, mulai dari masker, Google, dan lain sebagainya. Dan juga mungkin kita bisa physical distancing dan menyuruh pasien untuk menggunakan masker apabila masuk ke fasilitas kita, baik ke rumah sakit ataupun ke puskesmas. Mungkin itu saja, Dr. Desi. Ya mungkin karena ini pertanyaan terakhir, mungkin kita tutup untuk sesi pertanyaan. Waktunya juga sudah memasuki pukul
14.30. Mungkin sebelum diakhiri, mungkin ada penyampaian dari Dr. Desi terlebih dahulu. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sejawat, baik di puskesmas, di rumah sakit, atau rekan-rekan yang di puskesmas, mungkin ya, perawat, bidan, atau ada masyarakat yang lain yang ikut webinar ini. Terima kasih telah mau mendengarkan apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin ada kurang, mungkin lebih banyak kurangnya, kita juga dibatasi oleh waktu, dan untuk sekali lagi boleh juga datang menemui saya kalau ada yang mau ditanyakan atau ada anggota keluarga yang mengalami gangguan atau ada gejala-gejala yang dialami yang seperti saya tampilkan di slide tadi. Ya mungkin ada anggota keluarga dalam rumah atau tetangga, atau mungkin di sini kok ada yang gadis atau lajang tah calon mertua ya kan, gitu. Nggak apa-apa, lebih bagus. Oh perhatian nih calon menantu katanya kan, gitu kan. Itu. Jadi silakan saja kontak saya, nomor handphone dan WA juga nanti bisa disampaikan Dr. Muhammad Arif, bisa nanti, atau datang lebih enak kok datang langsung. Kalau mau sharing apa saya praktek tadi, saya lagi ucapkan Selasa dan Kamis jam 2, Sabtu di jam 9 pagi. Gitu. Terima kasih sekali lagi ya teman-teman sejawat. Mudah-mudahan kita nanti bisa sharing-sharing di waktu yang akan datang lagi. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muhammad Arif sebagai moderator pada siang ini. Moderatornya semangat, tidak masuk gejala depresi ya. Jangan sampai Dok. Ya, dan kepada saya sampaikan juga terima kasih pada Direktur Rumah Sakit Lancang Kuning dan Kepala Bidang Pelayanan Medis Dr. Gigi Yesi yang telah menghadirkan kita untuk webinar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Dr. Desi. Mungkin ini sesi terakhir dari webinar kita pada siang hari ini. Pertama kami ucapkan sangat banyak terima kasih kepada utamanya Direktur Rumah Sakit Lancang Kuning, Dr. Pradipta, kemudian kepada para narasumber utama yaitu Dr. Desi Wahyuni, spesialis kedokteran jiwa, dan juga kepada Dr. Gigi Yesi Marianti, selaku manajer pelayanan medis Rumah Sakit Lancang Kuning. Dan juga kami ucapkan ribuan terima kasih kepada para peserta webinar pada siang hari ini. Semoga dengan adanya webinar ini bisa mendapatkan manfaat untuk kita semuanya, dan supaya kita lebih care lagi kepada pasien-pasien dengan gangguan kejiwaan, dengan gangguan emosional, bisa care lagi. Dan mungkin diingatkan juga di sini, di akhir saya ingatkan juga, selagi kita masih dalam masa pandemi COVID-19, tetap semangat dan dalam bertugas bagi rekan-rekan semuanya, terutama di fasilitas tingkat pertama. Jangan lupa gunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan dan keramaian, cuci tangan, disiplin dalam penggunaan dan pelepasan alat pelindung diri, dan setelah pulang kerja, mohon lakukan disinfektan barang-barang, langsung mandi dan merendam cuci pakaian, dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini saya selaku moderator mohon maaf banyak kekurangan. Alhamdulillah webinar pada sore hari ini bisa diselesaikan. Alhamdulillah, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.